Halo teman-teman, kita balik lagi ke channel saya. Oke, ini sebenarnya kalau saya bikin video ya pagi ke arah siang itu lebih seneng karena nggak cuma cahayanya aja lebih bagus, tapi kalian mungkin bisa denger ya kalau video saya yang waktu siang kayak gitu ya. Pertama nih, ini pasti jendela kebuka semua, gordennya kebuka ya. Terus kalian pasti bakal denger backsound itu anak-anak ayam gitu. Sometimes ada suara anak kucing juga gitu. Jadi lebih berwarna aja suaranya kayak gitu. Oke, kita langsung aja. Hari ini saya mau ngebahas perfume lokal, tapi ini adalah sekelas niche perfume. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di Indonesia ini kan juga lagi berkembang juga ya untuk perfume niche-niche kayak gitu ya. Dan saya senang banget dari host perfume ini karena nggak cuma unik, tapi juga dari penamaan variannya itu semuanya ada storytellingnya sendiri, meskipun itu nggak di apa ya nggak diceritain langsung sama ownernya atau di deskripsinya itu nggak ada embel-embel apa ya cerita seperti itu. Cuma kita sebagai teman-teman fragrance community atau fraghead atau fragrance enthusiast itu pernah mendengar beberapa cerita seperti itu gitu. Oke, untuk host perfume-nya ini datang dari Alien Objects yang saya itu kepo banget karena di dalam parfum ini itu ada not fake gitu teman-teman. Jadi kalau kalian belum tahu ya, saya tuh seneng banget sama not fake gitu ya. Fake itu buah ara teman-teman. Itu mulai dari buahnya, mulai dari daunnya, mulai dari akarnya, mulai dari batangnya itu saya senang semua gitu. Scent profile itu aduh enak banget gitu. Itu kalau kalian pengen ngerti scent profile yang saya suka itu seperti apa ya, scent profile Fig itu saya suka. Oke, kita langsung aja. Di sini ada dua perfume ya. Jadi yang pertama adalah Alien Object Morphine. Kayak gini ya teman-teman ya. Untuk yang kedua ini ada Alien Object Pain. Oke. Untuk jusnya sendiri udah jelas kelihatan beda banget ya. Kalau yang Pain itu lebih dark, terus lebih apa ya, lebih berwarna aja gitu, lebih kelihatan kalau menarik gitu ya teman-teman ya. Sedangkan kalau yang dari Morphine itu jusnya itu lebih ke arah putih, tapi ke arah putih yang putih bening, agak ke kuning-kuningan gitu. Cuma ini udah agak turn warnanya karena saya beli itu sekitar setahun 2 tahun yang lalu. Itu pertama kali saya beli itu untuk jusnya sendiri ada di warna bening banget, jadi bener-bener bening. Terus ini udah saya simpen, udah termaserasi ya 2 tahunan lah ya, 2 tahunan. Jadilah warnanya agak kuning kayak gini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, kelihatan nggak ya? Warnanya itu agak agak kuning teman-teman, kayak gitu. Oke, untuk scent profile-nya sendiri, ini jelas sangat berbeda antara ini sama ini, tapi storytellingnya yang pernah saya dengar dari teman-teman fragrance enthusiast, kalau yang Pain itu dimana sang owner itu pernah merasakan hidup itu sedang down-downnya gitu teman-teman. Jadi sedang mungkin sedang dirudung masalah atau gitu ya. Kemudian beliau membuat satu varian parfum itu yang namanya Morphine. Itu mungkin bisa bisa jadi ya, bisa jadi itu hanya sebuah kiasan saja gitu, bukan yang benar-benar ada morfinnya itu, bukan. Cuma mungkin lebih ke arah eh, cara healingnya beliau kayak gitu. Jadi yang ini Pain ketika beliau sedang ada di masa paling bawah kayak gitu. Yang satunya lagi itu adalah masa ketika beliau healing gitu, yang Morphine. Oke, kita langsung aja, kita mau coba yang Pain dulu ya. Untuk yang Pain seperti biasanya di sebelah kiri saya ini udah ada base note-nya dari Pain. Yang di atas ini udah ada base note dari Morphine. Kita coba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sedap. Sedap.
Oke, oke, kita breakdown dulu untuk notesnya. Untuk notesnya sendiri, untuk paint itu ada top notesnya ada cigarette, kemudian untuk base note-nya ada fig, ada chamomile, kemudian untuk base-nya itu ada leather, ada benzoin, dan ada sandalwood gitu teman-teman. Ini menarik. Untuk fig-nya sendiri itu saya belum di tag ya, belum di tag. Jadi pertama kali saya sniff, pertama kali spray, itu yang langsung berasa di hidung saya itu adalah wangi tembakau tapi yang kering. Tembakau kering tapi somehow di sini saya merasakan tembakaunya itu kayak basah gitu teman-teman. Jadi bayangannya aja kalau teman-teman itu kebetulan saya itu bapak saya itu kan dari kampung di Lorok di Pacitan gitu ya. Jadi di situ ada kebun tembakau, ada kebun tembakau. Jadi setiap kali petaninya itu panen, itu bayangannya saya tembakaunya itu dicuci, habis gitu dicop, dipotong-potong, habis itu dijemur. Kemudian dari hasil jemuran tembakau itu direndam pakai air ya, habis itu ditumpuk kayak gitu banyak, habis gitu ditutup pakai kain. Nah itu dibiarin sampai berbulan-bulan atau mungkin ya waktu yang nggak ditentukan kali ya. Jadi mungkin kalian ada gambaran sedikit kayak gitu. Jadi di sini yang saya detect itu kayak sesuatu yang apek kayak gitu. Bukan apek yang nggak enak, bukan wangi baju yang habis dicuci terus nggak kering terus baunya apek karena musim hujan, itu enggak. Ini apeknya apek yang lebih ke arah buzi, tapi nggak sebuzi itu ya, nggak sebuzi itu. Cuma memang karena ada, mungkin karena efek fermentasi dari tembakau yang tadi direndam tadi loh teman-teman. Jadi wanginya itu kayak gitu. Efeknya ya, vibe itu kayak gitu. Ini udah masuk mid. Ini fig yang saya rasa itu bukan fig dari buah tapi fig leaf. Ada memberikan kesan hijau, tapi nggak sampai greens banget ya, nggak kayak parfum green scent lainnya. Bukan yang kayak efek-efek hutan itu bukan, tapi lebih ke arah fig daun yang itu masih hijau, cuma dia gugur dari pohonnya kayak gitu teman-teman. Oke. Untuk chamomile-nya memang berasa, cuma nggak tajam, jadi hanya sebatas nemenin aja gitu antara daun fig-nya sama chamomile-nya kayak gitu. Good. Saya suka. Dan ini emang ada kesan menenangkannya gitu. Ya, menenangkan. Cuma nggak semenenangkan si 420-nya Bang Edrin Wangi ya. Ini memang vibe-nya ada sama gitu, cuma memang lebih berbeda aja ininya. Pendekatannya berbeda. Kalau yang 420 itu kan dia lebih ke arah smoky gitu ya. Kalau ini ya wet aja gitu lah, wet tobacco gitu. Oke. Untuk base-nya ini udah masuk base mungkin ya. Untuk leather saya nggak kerasa, di hidung saya nggak kerasa. Tapi untuk sandalwood sama benzoin itu terasa. Jadi wangi benzoin itu somehow wanginya hampir sama kayak bensin, cuma dia nggak setajam bensin ya. Vibes-nya tuh ada, wangi-wangi bensin tuh kayak Dior Fahrenheit itu yang terutama yang EDT itu kan kencang banget bau bensinnya. Hampir sama kayak gitu, cuma lebih tipis, benzoinnya lebih tipis gitu. Dan ini langsung mengarah ke sandalwood ya, jadi lebih ke woody. Ada creamy-nya, ada sesuatu woody yang dia tuh soft banget, tapi nggak setajam woody yang lainnya gitu. Jadi masih bisa dinikmatin woody yang lebih menenangkan sih.
lebih sandalwoodnya gitu. Tapi untuk tembakonya ini belum hilang ya, yang masih di sini belum hilang, itu masih lingers saja, masih lingers dari top note sampai ke base itu masih ada terus. Oke, good. Oke, untuk yang pen udah, kita beranjak ke Morven. Oke. Sebelum saya spray ini saya bacain dulu ya untuk notesnya. Untuk top notesnya itu ada milk, ada fig, ada leather. Kemudian untuk middle-nya itu ada jatamansi. I don't know, jatamansi itu lebih ke arah apa ya, saya nggak ngerti juga. Baru dengar juga. Ada violet, ada udah dari itu. Untuk middle-nya tuh ada jatamansi sama violet. Base-nya itu ada cannabis, ada tonka bean, sama ada sandalwood. Jadi kedua parfum ini sama-sama pakai sandalwood di base note-nya gitu. Oke, kita spray ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih mass placing teman-teman. Oke, wangi yang bisa saya tangkap ini memang fig. Fignya lebih ke buah, ya, fig buah. Fig yang fresh, jadi fig yang masih bergetah, ada getahnya warna putih gitu. Jadi fig, mungkin fig yang belum matang ya teman-teman ya. Kalau saya rasa ya, karena saya punya pohon fig, saking sukanya saya sama fig, saya punya pohon fignya sendiri teman-teman. Dan waktu itu masih ada buahnya, sekarang udah nggak ada buahnya gitu. Ini yang bisa saya rasa adalah fig tapi yang masih ada getahnya, masih mentah gitu ya. Kemudian milknya mungkin berasal dari fignya. Buah fig itu kan wanginya wangi creamy ya. Ini memang ada, cuma nggak creamy banget, tapi masih bisa dinikmatin. Fruitynya masih ada, sisi fruitynya masih ada. Nah, cuma leathernya di sini saya detect, tapi leathernya bukan leather yang offensif, bukan leather yang kuat, tapi lebih ke arah leather suede kayak gitu. Lebih ringan dia. Ini enak, ini udah masuk middle, ini enak. Saya nggak ngerti ya jatamansi itu apa. Mungkin saya coba googling dulu jatamansi itu apa ya. Dia herbs teman-teman. Jadi ada beberapa hasil. Kalau dari fresh jatamansinya yang masih dalam bentuk tumbuhan, ini jadi bentuknya kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman cari lagi bentuk lainnya, itu yang muncul lebih ke arah kayak gini. Jadi kayak serabut kelapa gitu loh teman-teman, kayak gini. Oke, whatever lah ya. Yang penting saya belum pernah di-tag juga, belum pernah tahu juga, belum pernah nge-sniff secara langsung jatamansi itu apa. Saya juga baru tahu ketika saya beli si Morphine ini. Kayak gitu. Oh ya, ini udah masuk nih, udah masuk base. Ini lebih menenangkan daripada si paint teman-teman. Ini lebih relax, lebih bikin relax. Kenapa saya bisa bilang lebih relax? Karena di sini ada notes cannabis, tonka bean, sama sandalwood. Somehow saya nggak detect tonka bean-nya. Tonka bean itu kan dia ngasih efek lebih ke nutty dan lebih ke sweet ya. Ini saya nggak detect, cuma yang ke detect adalah cannabis mix well dengan sandalwood. Ini in a good way banget, karena sandalwood yang creamy, yang woody tapi creamy, yang ringan kayak gitu ya, itu dicampur dengan cannabis yang membuat relax gitu teman-teman. Ini memang pendekatannya sangat berbeda juga, sangat berbeda sama yang 420. Ini nggak smoky, ini sangat powdery. Powderynya itu berasal dari violetnya. Jadi violet itu kan
memberikan kesan powdery di perfume ya teman-teman. Enak banget, enak banget. Oke teman-teman, ini dua perfume dari Alien Object yang benar-benar unik, benar-benar uplifting, benar-benar sophisticated banget menurut saya. Jadi sebenarnya dua perfume ini adalah pasangan ya, cuma dia memberikan kesan yang complicated, kesan yang apa ya, yang berbobot gitu loh di dalam parfumnya gitu. Ini enak, sama-sama enak, cuma kalau kalian mau pakai itu disesuaikan sama kondisi aja. Kalau kata saya, ini dipakai buat malam, ini mungkin dipakai buat ya pagi lah, pagi atau dari sore ke malam gitu. Karena yang ini benar-benar ofensif banget, ini kuat banget, karakternya kuat banget. Sedangkan yang ini dia lebih soft gitu, lebih bisa diterima sama hidung orang awam ya, kayak gitu. Ini kalau kalian mau perfume tapi yang unik, beneran unik banget, itu ada di Pain. Kalau yang Morphine ini masih bisa diterima, tapi ya unik juga, cuma nggak seunik ini sih gitu. Dan kalau kalian tahu, ketika kalian beli, ini saya kebetulan beli yang 10 mili ya, kalian akan dapat, jadi masing-masing varian kalian akan dapat kartu ucapan seperti ini teman-teman. Harusnya ada dua sih, cuma yang satunya itu jatuh di belakang lemari ini. Saya nggak mau ngambil karena susah, ini berat banget ini lemarinya kayak gitu. Dan si ownernya itu juga menuliskan pakai tulisan tangan teman-teman. Ini yang membuat kita lebih dekat, lebih apa ya, lebih hangat lah pendekatannya gitu. Kalau kita misalnya beli gitu ya, saya nggak tahu kalau yang model full bottle itu akan ada yang kayak gini, pastinya akan ada, cuma mungkin bentuknya beda atau saya nggak ngerti juga kayak gitu. Dari yang sudah-sudah, saya juga punya temen yang punya Alien Object juga. Itu yang pernah saya sentuh itu ada 3 selain ini ya. Itu ada Hak, kemudian ada Konyak, sama ada Aurora kalau nggak salah teman-teman, yang jusnya warnanya ungu gitu. Kalau yang Aurora itu wanginya lebih relax, itu lavendernya kenceng banget, jadi lebih ke aroma lavender, tapi pendekatannya ke aromaterapi kayak gitu. Enak sih, buat tidur enak banget, buat santai enak banget gitu, buat cuddling juga enak banget. Terus abis itu konyak itu wanginya kayak anggur. Enak teman-teman, dia kayak anggur fresh, tapi ketika udah masuk Beatles terus abis itu masuk ke base note, itu wanginya lebih ke boozy, jadi lebih dari buah yang segar, anggur yang segar, terus abis itu dia bertransisi menjadi minuman anggur, wine gitu, itu enak. Nah yang paling menarik itu adalah Hak, karena kalau kalian beli Hak itu yang 50 mili yang full bottle, itu di dalamnya tuh ada tangkai vanilanya teman-teman. Sampai punya teman saya itu nggak tahu dia di tahun berapa, ketika saya bandingin sama yang pertama kali dia beli sama terakhir saya beli kemarin, saya ketemu sama teman saya kemarin, itu jusnya bener-bener beda banget warnanya, jadi pekat. Jadi mungkin awal beli itu warnanya kayak gini, tapi ketika akhir dia ketemu sama saya itu ya sekitar sebulan yang lalu lah, dan dia udah beli sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu, itu warna jusnya hampir hitam teman-teman. Jadi hampir kayak apa ya, hitam, hampir mengarah ke hitam kayak gitu. Jadi coklat yang dark banget, dan wanginya itu enak, itu saya suka. Dia vanilla, wanginya vanilla bean. Kemudian somehow saya nggak tahu juga ya apa wanginya berubah pakai gimana. Waktu pertama kali teman saya punya, itu arahnya masih kayak vanilla, essence vanilla, ya bukan essence vanilla sih, lebih ke vanilla bean sih, yang warnanya hitam kayak gitu, di kelopak itu, di kalian cium itu wanginya kayak gitu. Cuma terakhir kali saya beli, terakhir saya sniff punya teman saya, itu wanginya jauh lebih boozy, jauh lebih mature kayak gitu teman-teman, kayak gitu sih.
Cuma ya hati-hati aja sama jumlah spray, apalagi di baju kalian yang putih kayak gini kan, kayak agak risky juga ya kalau misalnya mau di spray di baju ya gitu, apalagi yang hak yang udah bertahun-tahun termaserasi itu gokil banget teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk bahasan dari pain dan morphine. Makasih banget. Jadi kalian kalau mau pilih perfume yang dari Alien Object itu, kalian kalau mau beli mungkin di can-nya dulu aja ya, karena yang ukuran segini itu udah 200 ini ya, kalau nggak salah 250 up, ini sekitar 200, nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin bisa turun bisa naik. Jadi kalian beli di can-nya dulu aja, beli 1 mili aja nggak apa-apa, kalian bisa sniff uniknya perfume dari Alien Object kayak gimana, bagusnya jusnya tuh kayak gimana, kalian akan ngerasain lah gitu ya. Oke, see you next time.